Musyawarah Guru Mata Pelajaran, MGMP, Pendidikan Agama Islam Jenjang Sekolah Menengah Pertama, SMP, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, SMPLB, Kota Kupang gelar workshop pengembangan diri guru PAI Jenjang SD dan SMP Kota Kupang. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari yaitu sejak tanggal 25 sampai 26 Juli 2024 ini resmi dibuka oleh Kepala Seksi Pendidikna Agama Islam Kementerian Agama Kota Kupang di Aula SMP Muhammadiyah Kota Kupang pada hari ini Kamis, 25 Juli 2024. Ketua MGMP PAI Kota Kupang Abdul Chalid Badarudin, SAGM, PDI menyampaikan bahwa, kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran, MGMP, Pendidikan Agama Islam, PAI, SMP ini melibatkan juga guru-guru SD, kemudian juga Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam untuk membuka kegiatan ini dan beliau sangat respect. Selain itu hadir juga 2 pengawas tingkat SD dan SMP untuk sama-sama memfasilitasi para guru. Adapun anggaran-anggaran dalam kegiatan ini, ia menjelaskan bahwa bersifat mandiri, tidak dianggarkan oleh kementerian atau lembaga-lembaga lain, mandiri swadaya masing-masing guru. Adapun tujuan dari kegiatan ini, Abdul Chal menjelaskan bahwa, pertama membangun kapasitas guru PAI tingkat SD dan SMP sehingga mereka memahami bidang pedagogik, keahlian dalam mengajar sehingga tuntutan kurikulum merdeka ini dapat terpenuhi. Pedagogik yang dimaksud adalah penyusunan CP, TP dan ATP kemudian dari CP, TP dan ATP itu akan masuk ke dalam modul ajar. Modul ajar yang dimaksud adalah modul belajar sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kedua, membangun kapabilitas guru PAI tingkat SD dan SMP agar dapat bersaing dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, sehingga mereka bisa menampilkan solusi bagi guru-guru yang lain, karena kurikulum mereka bagaimanapun juga ini masih hal baru sehingga paling tidak harapan kami guru PAI bisa menjadi solusi bagi sekolah yang lain. Ketiga agar menghasilkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing, karena satu sekolah dengan sekolah yang lain karakter itu berbeda, sehingga diharapkan oleh guru-guru merdeka bahwa, mengajak sesuai dengan karakteristik. Jadi sebelum kita mengajar kita harus menyusun perencanaan sesuai dengan karakter anak kita. Yang pertama, kegiatan ini diselenggarakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Jenjang SMP. Jadi saya juga mengundang guru-guru SD untuk terlibat. Kemudian saya juga mengundang Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama untuk membuka kegiatan ini dan beliau sangat respect. Saya juga menghadirkan 2 pengawas tingkat SD dan SMP untuk sama-sama memfasilitasi para guru. Kemudian adapun anggaran ini kita mandiri Pak, tidak dianggarkan oleh kementerian atau lembaga-lembaga lain, tapi kita mandiri, berswadaya masing-masing guru. Kemudian tujuan daripada kegiatan ini, yang pertama membangun kapasitas guru PAI tingkat SD dan SMP, sehingga mereka memahami bidang pedagogik, keahlian dalam mengajar, sehingga tuntutan kurikulum merdeka ini dapat terpenuhi. Pedagogik yang dimaksud adalah penyusunan CP, TP, ATP, kemudian dari CP, TP, ATP itu akan masuk ke dalam modul ajar. Nah, modul ajar itu juga materi tersendiri. Modul ajar yang dimaksud adalah modul ajar sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Tujuan yang kedua adalah membangun kapabilitas guru PAI tingkat SD dan SMP agar dapat bersaing dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, sehingga mereka bisa, setiap sekolah guru PAI bisa menampilkan solusi bagi guru-guru yang lain, karena kurikulum mereka bagaimanapun juga ini masih hal baru, sehingga paling tidak harapan kami guru PAI ini bisa menjadi solusi bagi sekolah-sekolah yang lain. Diketahui peserta kegiatan ini terdiri dari guru SD dan SMP. Mula saya MGMP untuk SMP tetapi oleh pengawas dan kepala seksi meminta kalau bisa libatkan guru SD sehingga saya undang, ungkapnya Ketua MGMP PAI Kota Kupang Abdul Chalid Badarudin, SAGM. PDI juga berharap dari kegiatan ini SD maupun SMP memiliki kapasitas yang bisa diandalkan, memahami kurikulum secara utuh dan bisa mempraktikkan kurikulum mereka ini di dalam kelas dengan baik.
Adapun materi selama 2 hari kegiatan adalah menyusun TP, ATP menganalisis CP. Materi kedua menyusun modul ajar sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan ketiga cara mengolah hasil asesmen siswa. Selain itu, Pengawas Pendidikan Agama Islam Jenjang SMP Kota Kupang Suwaibah Kapa, SAGM, PDI juga mengungkapkan dengan kegiatan workshop pengembangan diri PAI SD SMP Kota Kupang ini adalah merupakan satu momen pengembangan diri untuk PAI khususnya SMP dengan SD dalam hal ini dengan perubahan kurikulum merdeka sesuai dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Beskap nomor 32 tahun 2024, yang mana tentu secara kontennya terdapat beberapa perubahan sehingga menjadi motivasi kami dari pengawas juga guru-guru untuk mau menyesuaikan perubahan yang ada, sehingga hari ini kita melakukan workshop ini dengan maksud menindaklanjuti kurikulum ataupun perubahan regulasi yang ada. Dari semua sekolah SMP khususnya ke Kota Kupang tahun ajaran 2024 hingga 2025 ini semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka, dari kelas 7, 8, 9 itu semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka khususnya pendidikan agama Islam. Dari kegiatan ini adalah khusus PAI SMP Kota Kupang. Untuk perangkat pembelajaran dari semua sekolah itu memiliki perangkat yang sama, sehingga penerapannya mulai dari pembelajaran sampai pada asesmen pemberlakuan yang sama. Tutup selain itu, Pengawas Pendidikan Agama Islam Jenjang SMP Kota Kupang Suwaibah Kapa, SAGM, PDI. Saya Pengawas Pendidikan Agama Islam Jenjang SMP Kota Kupang. Terkait dengan kegiatan workshop pengembangan diri PAI SD SMP Kota Kupang ini adalah merupakan satu momen pengembangan diri untuk PAI khususnya SMP dengan SD. Dalam hal ini kaitan dengan perubahan kurikulum merdeka sesuai dengan Beskap nomor 32 tahun 2024, yang mana tentu secara kontennya terdapat beberapa perubahan sehingga menjadi motivasi kami dari pengawas juga guru-guru untuk mau menyesuaikan perubahan yang ada, sehingga hari ini kita melakukan workshop ini dalam hal maksudnya adalah untuk menindaklanjuti kurikulum ataupun perubahan regulasi yang ada. Terima kasih. Dari semua sekolah SMP khususnya ke Kota Kupang tahun ajaran 2024 hingga 2025 ini semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka, dari kelas 7, 8, 9 itu semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka khususnya pendidikan agama Islam. Dari kegiatan ini adalah khusus PAI SMP Kota Kupang. Untuk perangkat pembelajaran dari semua sekolah itu memiliki perangkat yang sama, sehingga penerapannya mulai dari pembelajaran sampai pada asesmen pemberlakuan yang sama. Tutup Pengawas Pendidikan Agama Islam Jenjang SMP Kota Kupang Suwaibah Kapa, SAGM, PDI. Biar tidak ketinggalan info menarik dari kami, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.